Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kudrah iradah Allah pada malam yang mulia ini kita masih dapat berkumpul dalam masjid yang mulia ini, yaitu dengan maksud dan tujuan untuk belajar tentang ilmu-ilmu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang disebutkan dengan ilmu fardu'in. Kemudian juga selawat beri salam, mari pula kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Tunggu-tunggu para jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sambil kita berniat itikaf, kita ulang kaji kembali pembahasan kita, yaitu tentang sifat-sifat yang ada di dalam batin, yaitu ada dua sifat. Ada sifat yang terpuji dan juga ada sifat yang tercela. Seperti pada Rabu yang lalu kita telah membahas beberapa hal tentang sifat-sifat yang terpuji dan juga beberapa hal tentang sifat yang tercela. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidan, bermula lafal qalbi, yakni hati, dan lafal ruh, dan lafal nafsu, dan lafal akal. Itu yaitu bersalah-salahan makna mafhumnya dan bersamaan makna hakikatnya. Ya, nah. Jadi ada beberapa lafal yang sering kita dengar. Yang pertama lafal kalbu, yaitu hati, ya. Dan yang kedua ada kita dengar lafalnya ruh, yaitu roh. Dan juga ada lafal nafsu, dan juga ada lafal akal. Dan pada hakikatnya semuanya itu adalah bersamaan. Ya, nah. Bersamaan maknanya. Pada hakikatnya bersamaan maknanya antara hati, roh, nafsu dan akal. Ya, artinya semuanya itu adalah digolongkan kepada latifah rabbaniyah. Ya, itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah. Maka yang bagian yang pertama yaitu yang dikatakan dengan kalbu, hati. Lafal hati dan yaitu diitlakkan bagi dua makna. Artinya diitlakkan dengan dua makna. Arti secara zahir dan arti secara batin. Ya, nah.
secara zahir perbuatan Allah, yaitu yang menjadikan, dan secara batin juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Namun bagian yang pertama, pekerjaan Allah yang bisa dilihat oleh manusia, yaitu daging, hati. Dan yang kedua, latifah rabbaniyah, perbuatan Allah yang hanya Allah yang mengetahuinya, yaitu roh yang ada di dalam hati. Maka yang pertama itu kalbu, yakni hati. Dan diitlakkan bagi dua makna. Yang pertama, yaitu daging rupanya seperti buah kayu sanubari. Ada makna yang lahir, yaitu segumpal daging yang bentuknya seperti buah kayu sanubari. Lagi buah sanubari. Buah sanubari. Yang ditaruhkan di dalam pihak kiri daripada dada. Dan kemudian hati itu daging yang bentuknya seperti buah sanubari. Kemudian Allah letakkan daging itu di dalam dada sebelah kiri. Daripada dada. Ini letak. Di sini letak hati. Kanya dalam sembahyang nengku, na urang yang kepegat inginnya depan, na urang yang berat kena baju. Isyarah meletakkan tangan pada hati ini adalah isyarah menjaga hati daripada mengingat sesuatu selain barang yang di dalam solat. Karena hati itu diletakkan di dada sebelah kiri, maka ada sebagian orang meletakkannya agak berat ke kiri baju. Nyo isyarah tutup hati. Meletakkan tangan di sini, ini isyarah tutup hati. Antara dada dan pusat. Dada yang paidu, pusat di bawah, hati di tengah. Karena tujuan. Jadi makanya hati itu adalah secara lahir, secara zahir adalah daging yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditumbuhkan di dalam jasad manusia. Kemudian Allah letakkan daging itu di sebelah pihak kiri daripada dada. Dan dalam batinnya, di dalam dagingnya itu, pertama daging, dan di dalam dagingnya itu berlubang. Lubang itu tempat diam darah yang hitam, yaitu tempat terbit dan tempat terbit ruh dan tempat keluarnya ruh. Jadi di dalam hati itu ada satu lubang. Lubang, kemudian dalam lubang itu ada darah yang sangat hitam. Dan kemudian lubang itu tempat keluar masuk roh. Kemudian roh itu menetap di dalam lubang yang ada darah hitam tadi. Hinan yang berdua. Yang atas rupa buah sanubari itu. Dan hati itu ada pula bagi binatang. Dan ada pula bagi orang yang mati.
Ba binatang nai du ati, ba urang mati pi nai du ati. Nah, ini belum kita bicarakan roh. Ini masih hati. Dulunya pada manusia sebelum dia berumur 120 hari, juga yang ada hanya benda mati, hati. Orang yang telah mati, keluar rohnya, juga ada hati. Hati itu sudah menjadi benda mati. Nah, ini makna hati secara zahir. Duh takalan, jid aman, bisa kita lihat, bisa kita sentuh, dan bisa kita melihat bentuknya. Nyan hati secara zahir. Yaitu daging, bisa kita lihat, bentuknya seperti buah sanubari, kemudian bisa disentuh. Kemudian ada pada manusia dan juga ada pada binatang, bahkan ada pada orang yang mati. Nyan makna hati yang pertama. Makna hati secara zahir. Nah. Wa makna sani wa huwa latifah rabbaniyah ruhaniyah laha. Dan makna yang kedua, hati itu yaitu latifah rabbaniyah ruhaniyah. Latifah rabbaniyah artinya perbuatan Rabbi, perbuatan Allah. Yaitu ruhaniyah. Roh itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang jisimnya yang sangat halus. Jisim roh itu yang sangat halus. Yang dibangsakan kepada Tuhannya. Yaitu hakikat roh manusia. Jadi yang kedua, bunuh hati lagi nyawa bentuk. Bak binatang na. Kemudian bak urang mati na. Bak urang mati na, bak binatangnya. Lagi nyawa bentuk. Tapi kosong hana iya. Kosong hana iya. Lagi perlu akuanyo kosong tidak berair. Kemudian makna yang kedua yaitu roh. Roh perbuatan Allah. Roh itu adalah benda yang sangat halus yang dibahasakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dengan latifah rabbaniyah, hanya Allah yang mengetahuinya. Tidak diketahui oleh makhluk yang lain. Hanya Allah yang mengetahuinya, kecuali orang-orang yang telah diberikan ilmu tentang roh. Makna yang kedua, rohnya nyo contoh. Kacanya hati makna yang pertama, ianya hati makna yang kedua. Ianya adalah roh. Berarti hati dengan roh itu satu, sama. Sama aku Betul ada berdua akuannya ini. Nico akuannya lihat. Sah nak kun? Nico akuannya lihat. Sah. Nico ianya lihat. Sah. Makna hati dan roh itu sama. Secara lahir hati itu adalah daging yang bentuknya berupa buah sanubari. Kemudian ada lubang tempat diam roh, tempat menetap roh. Kemudian ada lubang tempat keluar masuknya roh. Yang pertama. Makna hati yang kedua yaitu roh. Awalnya kosong nunggu mati. Perlu akuannya awal so.
kosong, mati. Ya, hati dia lagi anjit. Hati kita juga seperti itu. Awalnya kosong, benda mati lagi. Kemudian pasal roh baru udip. Kemudian rohnya dipancar ke seluruh tubuh. Yang lagi ada pasal lampu. Ada pasal lampu udip. Kemudian berpencarlah kepada seluruh tubuh lewat darah, lewat urat. Ya, sehingga bergeraklah tubuh dan nyonya. Ya, nah, ini perlu kita ketahui. Hakikat kehidupan manusia itu adalah roh, hati dan roh. Ya, nah, makanya dikatakan di belakang sangat diperintahkan kita untuk menyelamatkan roh, untuk menyelamatkan hati. Ya, yang tujuan kita selamatkan ini kehidupan, hakikat kehidupan yaitu hati. Hakikat kehidupan itu roh. Makanya ditugaskan kita untuk menyelamatkan hati dengan bersifat sifat-sifat yang terpuji. Dengan bersifat sifat-sifat kemuliaan. Tidak boleh hati itu bersifat dengan sifat yang tercela dan dengan sifat yang buruk. Ya, nah. Ya. Jadi hakikat manusia yaitu hati. Hakikat manusia hati. Dan yang dikhatab, yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu pada siapa? Pada hati. Bakti kepingan. Dan hati itu yang mengenal Allah. Dan hati itu yang menerima Allah. Dan menerima segala-galanya. Maka sumber pertama yang mesti dan kita benarkan, kita baguskan, kita jaga, yaitu hati. Sumber yang pertama. Ya, nah. Barulah dan bergerak untuk selanjutnya kepada anggota. Dan anggota itu tidak mesti kita jaga, tidak usah kita jaga. Dengan kita jaga hati, otomatis anggota itu akan terjaga. Ya, nah. Mohon bisa dipahami nunggu. Ya, makna yang pertama kosong. Hati itu adalah daging seperti buah sanubari. Di dalamnya ada lubang dan ada darah yang sangat hitam di dalamnya. Di sanalah tempat diamnya roh, tempat tinggalnya roh, dan ada lubang keluar masuknya roh. Ya, nah, makanya dikatakan menyelamatkan hati itu otomatis menyelamatkan roh. Tidak menyelamatkan hati, otomatis tidak menyelamatkan roh. Di ketika roh itu tidak selamat, di ketika roh di dalam jasad manusia itu sengsara, maka dia minta apa? Minta keluar. Diajukan proposal kepada Allah. Ya Allah, long hai kudu oleh dalam tubuhnya. Ya, saya tidak mau lagi dalam tubuh itu. Kenapa? Karena tersiksa. Kenapa tersiksa? Karena pemilih hati itu mengerjakan hawa nafsu. Tidak pernah mengerjakan perintah akal. Kemudian alasan roh yang kedua minta keluar karena dia telah senang. Ya, karena roh itu telah tahu dia akan mendapatkan tempat yang baik. Ya, nah. Maka nunggu. Apabila katanya ada berbuat maksiat, kita mengerjakan maksiat, roh itu tersiksa. Bila dia tersiksa, dia akan minta keluar. Bila dia keluar, kita ini akan mati. Mati nunggu. Ya, nah. Dan juga akan berefek tersiksanya itu kepada tubuh. Ya. Sakit punyung, pikiran, asam urat, jantung, itu semuanya sumbernya dari hati. Dari hati konek ke jantung. Ya, apabila hatinya hana normal, kemudian hana lancar dipompa darah.
Sehingga terjadilah bermacam-macam penyakit. Jadi menyena sakit jantung, urang sakit jantung. Nya ubat ji pudran ku pada hakikatnya obatnya. Bersifat-sifat yang baik, sifat yang terpuji seperti sabar, ridha, ikhlas, kemudian wara, tawakal. Yang sifatnya baru gadah jantung menun. Ya, nah. Dan penyakit-penyakit yang lain. Ya, makna yang pertama, yang hati itu adalah daging yang bentuknya rupa buah sanubari. Dan makna yang kedua, hati itu adalah yang roh, latifah rabbaniyah, pekerjaan Tuhan, yaitu tentang ruhaniyah, hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian dimasukkan ke dalam hati. Nya lagi ia yang kali tabuh dalam peluk akuanyo. Nyo peluk akuah sah dah kun, ia pisah dah kun. Tak perlu nan. Nico ia nyan dah. Nyan. Cocok. Tak perlu nan nico akuah nyan dah. Cocok. Nyan berarti roh dengan hati itu satu. Nyan. Kemudian yang kedua, mana akal? Yang akal itu adalah yang membedakan. Yang membedakan tentang baik dan buruk. Yang tongkang pesteril akal. Kemudian yang ketiga nafsu. Nafsu itu apa? Nafsu itu adalah tempat berkumpulnya segala kejahatan. Jadi wate roh ke pedamang, sekalian roh itu membawa akal dan nafsu. Benih akal dan benih nafsu. Ya, nah. Apabila hati itu mengikuti akal, sejalan dengan akal, maka roh itu akan selamat. Apabila hati itu tidak sejalan dengan akal, akal itu lemah, hati itu akan mengikuti nafsu. Bila hati mengikuti nafsu, sama dengan rohnya akan tersiksa. Ya, nah. Dan untuk ngak carang degiban ngak mentamah akai. Akal itu biar kuat, biar bertambah, biar bisa membedakan yang baik dan tidak baik. Yang membedakan baik dan tidak baik itu siapa? Akal. Dengan apa dia bedakan? Dengan ilmu. Supaya akal kita nyobut tegak, bercarang. Ya, nah. Bertegak, bercarang akai. Kemudian bisa berjalan dengan hati. Nyan yak menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu supaya akal bertambah. Ya, nah, apabila akal bertambah, dia makin mahir membedakan nyan tentang perintah dan larangan, tentang perintah dan larangan. Tapi bila kita tidak menuntut ilmu, akal itu akan lemah. Lemah haji. Ya, apabila akal itu lemah, siapa yang menonjol? Ya, nafsu. Jadi hati itu mengambil keputusan kerjasama dengan nafsu. Apabila hati mengambil keputusan karena dialognya dengan nafsu, otomatis anggota yang lahir akan mengerjakan kejahatan. Tapi bila hati mengambil keputusan dengan dialog dengan akal, anggota itu akan mengerjakan kebajikan. Nyanku.
Jadi hati dengan akai, nyan hati dan akal, nyan kerjasama dua. Menyakainya jarang. Tapi bila akal tak pandai, raja ini tidak mau mendengar akal. Rajanya hati. Nyan akainya adalah penasehat. Raja ini hati, akal penasehat yang membedakan buruk dan tidak buruk. Apabila akal ini pandai, maka hati akan mengambil keputusan sesuai dengan akal. Maka lahirlah pada anggota pekerjaan yang baik. Bila hati ini, bila akal lemah, intinya akal lemah. Apakah lemah akal? Karena jahil, karena bodoh, karena hana ilmu. Lalu akal, kalah akal. Akal tidak bisa membedakan mana yang baik, mana tidak baik, mana perintah, mana larangan, tidak bisa dibedakan. Sehingga hati berdialog dengan nafsu. Sehingga hati tunduk kepada nafsu. Nafsu itu adalah tempat berkumpul segala kejahatan. Bila hati telah berdialog dengan tempat berkumpul segala kejahatan, anggota lahir puput ni. Pasti diperintahkan oleh hati kepada tangan untuk mencuri, untuk berzina, untuk berjalan, untuk mengupat, untuk meninggalkan perintah, untuk tidak mengerjakan larangan. Jadi supaya akalnya bertambah, akal kuat, bisa bertambah untuk menjadi penasehat, bisa bekerja sama dengan hati, mesti kita menuntut ilmu. Untuk tambah akal dengku, tambah ilmu. Untuk tambah akal, tambah ilmu. Menyahana dan tambah ilmu, akalnya lemah. Akal itu bodoh. Penasehat hati itu bodoh. Maka dia akan kalah. Wate kadalu dengku so yang menang. Otomatis nafsu. Sedangkan nafsu tempat berkumpul segala kejahatan. Akal yang membedakan buruk dan tidak buruk. Kemudian hati sebagai raja. Posisi dalam jasad kita punya hati. Hati sebagai raja. Raja punya penasehat. Penasehat itu akal. Bila akal tidak bisa menjadi penasehat, otomatis nafsu akan menjadi teman akal. Maka hati itu akan mengikuti seluruh saran daripada nafsu, bukan saran dari akal. Akal hae bisaran bukan karena jahil bodoh. Bangai akal hae bisaran. Hae dipengaruh hati untuk mengerjakan kebajikan. Karena dia itu lemah. Kenapa dia lemah? Karena dia jahil. Bodoh. Kenapa dia bodoh? Karena dia tak menuntut. Sehingga terjadilah pada anggota yang zahir itu mengerjakan maksiat. Ada yang mencuri, ada yang berzina, ada yang mengupat, ada yang meninggalkan kebajikan, ada yang mengerjakan larangan, bermacam-macam. Itu diakibatkan akal tidak berfungsi. Fungsi akal apa? Membedakan barang yang buruk dengan barang yang baik. Dibedakan oleh akal. Wate damong bak dayon ku buam damong sampai kejadian. Langsung itimang le akal. Menya akal carang timang ini larangan. Tidak boleh. Ini akan berakibat buruk.
Ini akan berdosa. Ini akan dimurkai Allah. Ini akan diberikan azab. Bila akan pandai. Bisa menimbang. Jitimang tunggu. Tapi bila akal tidak pandai, begitu terjadi suatu perkara, akal itu beku. Siapa yang hidup nafsu? Ambil terus, enggak apa-apa. Itu kan uang di jalan. Beli terus, makan terus. Nanti juga kan boleh sholat. Puasa tinggal hari ini, besok kan kita bayar. Itu kata nafsu. Siapa yang mengiyakan hati? Oh ya, ambil aja. Siapa yang diperintahkan? Tangan, cok, tangan. Gawe. Akibat akal tadi lemah akal. Bangai akal. Hana kekuatan akal. Pakon. Karena hana ilmu. Jadi untuk akal agar bisa membedakan buruk, baik dan buruk, maka dia perlu pengetahuan. Fungsi akal putra. Beringat, fungsi akal apa? Untuk membedakan baik dan buruk. Fungsi hati apa? Fungsi hati untuk mengambil keputusan. Fungsi nafsu apa? Fungsi nafsu adalah tempat berkumpul segala kejahatan. Jadi ade raja, akai penasehat. Punya penasehatnya bangai, tidak mau penasehat lain. Tidak mau nafsu. Jadi rajanya ini terpaksa tidak boleh dia diam saja. Harus memerintahkan kepada prajuritnya. Yang dia perintahkan menurut ide nafsunya. Bila nafsunya menyuruhnya untuk mengupat, maka hati itu memerintahkan lidah untuk upat. Bila nafsunya menyuruhnya untuk memukul, maka hati itu menyuruh tangan untuk memukul. Gunyan kita mengendalikan dengan seperti itu. Yang lagi anda kendali ni. Dan adanya hanji tak pinah nengku. Akal, nafsu, roh. Nyan adalah latifah Rabbaniyah. Perbuatan Tuhan. Perbuatan Allah. Hanya Allah yang tahu. Tidak nampak kita lihat. Tidak teraba bila kita sentuh. Tapi barang itu ada. Yang lagi cahayanya. Gimana mak cahaya? Cahayanya nah cahaya bukti jipu. Ada yang drop. Anjir. Tidak bisa dicerna oleh akal. Kemudian roh. Kemudian apabila kita menyelamatkan hati, otomatis roh kita akan selamat. Apabila roh kita selamat, Allah akan senang. Akal akan senang. Hati akan senang, roh senang. Bila kita tidak selamatkan hati, maka roh itu akan binasa. Maka Allah akan murka. Dan iblis akan senang. Dan roh akan tersiksa. Jadi permintaan Allah perang. Permintaan Allah, kita selamatkan hati, selamatkan roh, selamatkan akal. Itu adalah permintaan Allah. Apabila kita tidak menyelamatkan akal, otomatis celaka akal, celaka roh, celaka hati. Itu adalah permintaan syaitan. Maka jadi bukan
Tapi selamat hati yang selamat roh. Karena hati dengan roh saboh pun. Yang saboh yang lagi ianya. Hati dengan roh saboh nan ni. Hati hanya daging benda mati lagi peluk ke wayo. Dan air yang di dalamnya ini roh. Dia satu nama seperti kita taruh seperti ini. Itu apa? Aqua. Itu apa? Air. Dua maknanya sah. Ada kim aurun ni cok iya nyantean. Berarti nyonyo kecok. Ni cok aqua nyantean. Berarti nyonyo kecok kan? Ya, makaji. Ini dua. Air dan kotak. Maknanya sah. Satu. Yang menojit. Hati dan roh maknanya sah. Satu. Ya, nah. Supaya rohnya bisa selamat, hatinya bisa selamat. Ya. Benar ilmu. Ilmu itulah yang membedakan antara baik dan buruk. Menyahana ilmu, ya, otomatis diraja payah dengar penasihat Reblahawi. Ya, penasihat iblis, iaitu nafsu, dapat berkumpul segala kejahatan. Ya, makanya ini perasa baron. Makin banyak ilmu, urang makin carang. Makin lekai. Baik apakah kau lekai? Urang le ilmu agama yang cukup lekai. Ya. Yang lagi abu-abu yang lele ilmu yang cukup lekai. Kita tak jadi kai. Cuma hana gebah lain, gebah kena mandu. Ya. Kok lekai ni? Karena akal itu dia berkembang dan dia kuat dan dia jaya itu dengan ilmu. Dengan ilmu pengetahuan. Dan adalah hati itu yang makbul. Ya. Dan hati itu yang makbul pada Allah Subhanahu wa taala. Yang diterimong oleh Allah hati nunggu kana mai le diterimong nunggu. Bingan kana mai le diterimong. Hati le diterimong. Yang diterima hati baru amai likutnya. Ya, nah. Dan adalah hati itu yang makbul pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila sejahtera ia daripada bimbang akan sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nyan baru diterima ku. Gedrimong adik katanya apabila kita benar-benar mengerjakan ini karena Allah. Baik bimbang dengan yang lain. Lagi contoh dia sembahyang jamaah nunggu. Bimbang di denyo dengan beule apa? Beule nunggu imum. Beule urang. Bahkan ya ada yang bersampingnya yang gede. Yang supaya ngai depulung nak kunya. Nyan bimbang dengan yang lain selain Allah. Mereka itu beribadah dalam keadaan ria. Nyan hang dimong. Ria itu adalah satu sifat yang tercela yang ada di dalam hati. Boh orangnya celanyan kiban cara ada boh. Bersifat dengan sifat ikhlas. Nyo ibadahnya hana urusan yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala. Nyan baru terima. Dan adalah hati yang mahjub, yang terhalang daripada Allah Subhanahu wa taala apabila jadi ia karam dengan bimbang, dengan lalai, gekin bimbang lalai akan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalai nunggu. Tak ibadah nak kan karena Allah, tak sedekah nak kan karena Allah. Tapi lalai kitanya dengan pujian manusia. Dengan ilihat liurung, liurung. Yang keken bimbang dengan barang yang lain selain Allah. Lalai dengan barang yang lain selain Allah. Nah. Nyan hati yang terhalang. Terhalang dulu. Nah. Tapi hati yang makbul buno, hati yang sejahtera daripada barang yang lain selain Allah. Hati sejahtera dalam contoh daripada walaupun ubud ibadahnya karena Allah. Tak bantu orang biuk sedekah karena perintah Allah. Kan ngai pegah nanti nak pegah mbak sudah aje dong nak bantu ron.
Oh ne ro ne mu ya ne kena ngai depu long nau bandu ro ne. Nah. Nyan keun bimbang dengan yang lain selain Allah. Ya nah. Ye benar tipu antara ikhlas dan riya. Kemudian hati yang terhalang daripada Allah Subhanahu wa taala apabila jadi ia karam, tenggelam tunggu. Hati katanya tenggelam dengan pujian manusia. Tenggelam dengan barang yang lain, dengan dunia. Nyan hatinya terhalang. Nyan jadi ia karam dengan bimbang akan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nyan hatinya hang terimong. Karena dalam hati sifat yang tercela. Dan adalah hati itu yang dituntut akan berbuat ibadah. Yang dituntut ibadah hati, putra ibadah hati itu ibadah batin. Ridha, sabar, tawakal, ikhlas itu ibadah hati nunggu. Sabar, tawakal, ikhlas, mahabbah, ridha, tawakal itu adalah ibadah hati. Adapun dengan kata lain ibadah batin. Yang dituntut oleh Allah ibadahnya hati. Cuman anggotanya apa? Anggota ini adalah pancaran hati. Idanya sering anggota yang berbuat ibadah, tapi bukan pancaran hati. Dia ada temayang, dia buat. Kan dia pancaran hati. Tapi pancaran nafsu. Kan dasar dari hati. Ya, nah. Dan adalah hati itu yang dituntut akan berbuat ibadah akan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dikhatab, yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, makrifah akan dia, yakni yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yaitulah yang ditamplik. Ya, nah. Dan hati juga yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yaitu hati juga yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hati yang giyu ibadah. Hati yang giyu ibadah, hati yang diterima oleh Allah. Kemudian ada yang dikhatab oleh Allah, yang dipingat oleh Allah Subhanahu wa taala akan makrifah akan dia. Ya, ne? Dan hati juga yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ibadah. Dan hati juga yang disiksa di ketika dia murka akan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang disiksa juga ada tunggu. Kan tubuh dia yang disiksa. Tubuh dan yang siksa benda mati. Yang siksa hati. Sama dengan dalam hatinya putra. Yang siksa adalah roh. Roh. Hati itu itulah roh. Roh itu itulah hati. Yang mana balahi hati adalah benda mati. Tapi pada hakikatnya hati itu adalah ada dua unsur dalamnya. Satu unsur bisa disentuh, bisa dilihat. Satu lagi adalah latifah rabbaniyah. Roh yang ada di dalamnya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diketahui oleh manusia. Hanya Allah yang tahu. Kecuali orang-orang yang telah diberikan dengan ilmu apa? Ilmu lazani. Ilmu tentang roh. Dan hati juga yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala jika taksir. Apabila hatinya lalai pada berbuat ibadah. Hati akan disiksa oleh Allah, akan dimurkai oleh Allah apabila dia lalai daripada berbuat ibadah. Hati itu ibadah tunggu. Hati tidak bersifat dengan sifat yang terpuji. Otomatis hati itu akan mengerjakan maksiat. Apabila ikhlas, hati itu sedang berbuat ibadah.
Apabila ria, hati itu sedang berbuat maksiat. Apabila ujub, hati dengan maksiat. Dia apabila nyan hana ujub, nyan hana sombong, nyan hati dengan berbuat ibadah. Kemudian apabila iri dengki, hati sedang berbuat maksiat. Apabila rida ataupun senang yang terhadap orang lain, tidak ada iri dan dengki, hati itu sedang berbuat ibadah. Dan hati yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala jika taksir pada berbuat ibadah. Yang baik ibadah lahir mentang nunggu. Lahir dia nak ada ibadah, nak ada puasa bulan Ramadan, nak ada midai lima, nak ada semayang. Selamat ni. Tapi ada pih payah ibadah. Kiban ibadah hati. Hati itu mesti bersifat dengan sifat yang baik, dengan sifat yang terpuji. Hati itu jangan mengerjakan maksiat. Mana maksiatnya? Apabila kita hati itu bersifat dengan sifat yang tercela, sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala jika berbuat maksiat. Dan hati juga yang disiksa dengan. Disiksa hati sama dengan disiksa roh tunggu. Yang rasa sakit mangat, rasa ken kulit, ken daging, ken darah. Tapi yang bisa merasakan itu adalah roh. Hakikat manusia ini adalah roh dan hati. Jika ada tubuh roh tunggu, tubuh dan nyonyo benda mati sama lagi damainya tunggu. Sama. Tinggal ibruk tak ejik kita no. Roh tak yang gemik gede roh yang tidak yang jir rasa sakit orangnya dah jutniat, tiap dah jutniat. Sakit tunggu sakit. So yang rasa tunggu. Roh. Menyahana roh tunggu hana pun jutniat, jin jutniat pepe nak sakit dia hana. Lagi urang ka mati sebelah badan. Pam mati. Yang pancara roh kenan hana li tunggu. Roh ini cerai pancar. Kenan hana li pancaran jih karena urat kasumbat bunuh. Kasumbat urat kasumbat dengan kolesterol. Sehingga darah tidak bisa mengalir. Apabila darah tidak bisa mengalir, tidak bisa mengantarkan pancaran roh kenan sehingga jaronya mati. Dia mati dah jutnian nak lagi ku. Hana. Karena kena dari terus sinar roh. Yang bisa merasakan sakit dan tidak sakit adalah roh. Beningat. Dan hati juga yang disisa oleh Allah Subhanahu wa taala jika berbuat maksiat. Dan hati juga yang diberi bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hampir daripada hazarat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya yang disiksa dan hatinya yang lebih kebahagiaan. Disiksa hati apabila ada bubut maksiat dalam hati. Dan gebi kebahagiaan hatinya apabila kita nyoto dengan hazarat Allah. Yaitu dengan kita bersifat dengan sifat-sifat yang baik di dalam hati. Hakikat insan itulah hati. Baik hana ada pekor tunggu. Baik dah ibadah jalan-jalan. Baik dalam zirkah. Tamupat aju. Tak pinah aju. Sabar hana, tawakal hana, mandu mengeluh. Iluar daripada ibadahnya, sibut lagi hana doa berah. Tukabun, sombong, iri dengki, han selamat aku. Nyan puban. Itulah. Makanya urang awal yang sufi-sufi nyan umum-umum puluh wadah, mereka adalah mengasingkan diri daripada tempat keramaian. Kau Melayu weh, kau kerja langguha, kau kerja gunung untuk menghindari karena haik lawan. Haik lawan karena berbaur dengan manusia ini bermacam masalah. Dan tak nyo dah pegah, tak jih medih dah pegah, tak jih medih dah pegah kanya ni. Makin le tak le dah pegah, makin le dah pegah le salah. Kanya ni. Sehingga orangnya kepasing draw.
Gad aku dit tak ada biat gad. Tanya baru dit tak ada biat pajan aku. Ada kalam dika kan dipek bika ni. Nyam baru dah sing road. Pi gad ji na. Ni. Maka je orang kata haji kejak li. Nyang ke sempat dah urunya hana le dosa ke. Tapi menyebatin hana gad lan bika dosa ke. Dosa nengku. Urang hana gad batin. Hanya bubut dosa ngan jarong ngan kaki. Ngade je bubut. Jeun ngu. Ge ni ka gerak lepuh jeun. Tuan ni mek krak kni miu. Dege ribe tu pon latih. Yang pasti iya nak got nan. Mai ho tak kurang aja. Nya apabila hati di bunon ku. Hati dia nyo hana sabar bunon. Dia tak bubur mati lan dikaih dengan ngate bunon. Adanya dengan dadu nyo je bubur mati ku. Nyen. Elo mangkungian dia menai ku menurut urang pernah ikhlade. Nyen panena je tak pegah tapu dari depu. Amen. Kan murkaan ku. Ya artinya ku berangkat paji pegah mati. Tengah tegah tubuh hijit, tengah hana tegah dalam dikaji. Makaji. Ya, buta jaga waktu tegah ni lagi nyot, dia kata tengah si anak payah tegah le ni si kata tenang. Puing ka pegak ina, ni ko fikir tubuh ro kono anak so fikir. Ka geruk ka ceng ka geruk gitu. Mia urang hana ga den ku sampai kata dalam dikam mandang dige dengku. Mandang dige ke. Pulon da po matalah uman tanuh je kai cok degop, tanuh je kai cok degop nyam tamah muak wai kan. No, wai. Masya-Allah. Padahal pergi puan cak gop. Tanah gop dah cok. Ngai jauh pulang. Menang ke? Yang keadaan aku. Yang selain ibadah secara hari-hari lagi nyo juga adalah bahagian daripada pancaran hati. Tengok dia masjid, dia bun. Nyo juga pancaran hati itu menunjukkan dari hati yang baik. Menyahana hati yang baik, hamdin tengok na di tempatnya orangnya azan di naino kan. Cuma yang lebih bagus, yang lebih meningkat lom. Meningkat dalam sifat yang baik, benar sabar, benar tawakal, benar ridha niku. Menyahana niku ngangami yang bengeh niku. Ngami yang bengeh tu. Menyahana hati hana tenang nuna. Tapi punya tenang hati niku. Tidak melang ia dengan ile dia tak tempo dah honda tak cor pe udara niku. Tapi udara kan apabila hati tarizan. Tapi menyahana niku. Babak kaya di mau kerajaan dia tak puan. Pokoknya yang beradur buat deh. Yang beradur buat deh. Nah. Jadi kunci ji. Bagaimana Allah supaya Allah menerima kita? Nyan usaha dengku. Ukir hati sebagus-bagusnya dengan sifat yang terbaik, sifat yang baik dan sifat yang terpuji. Nyan diserahkan kepada Allah. Apabila Allah telah menerima hatinya, Allah hanya kalian tentang kekurangannya, tentang dosanya yang telah lalu. Allah akan diterima. Tapi apabila lepun ibadah tu, tapi hatinya hanya dapat kerengu, maka hinan yang menyebabkan hanya terima katanya oleh Allah. Kemudian hanya terima ibadah tak ada beila ke dia. Yang terima kena berah kan? Kebahagiaan. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang kan? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah. Dalam keadaan engkau ridha kepada Allah dan Allah ridha kepadamu. Fadkhuli ibadi, masuklah dalam golongan hambaku. Fadkhuli jan, nanti masuklah dalam syurga. Mudah-mudahan yang berjaya ke sebuah tekad idanya. Ini peningkatan ku. Meningkat lom. Bukan berokon hanagat. Bukan dulu tidak bagus. Bagus. Menyah hanagat berokon hati ni hana mungkin naik no.
Karena pancaran anggota zahir itu, apa yang dikerjakan oleh anggota zahir itu adalah pancaran hati yang baik. Nyagai bubul anggota lahir, nyan karena hati kot. Ya, tapi alangkah lebih baiknya kita pertahankan kebaikan itu, kita tambah. Kita tingkatkan kebaikan yang secara zahir dan secara batin. Dan juga kita kurangkan maksiat secara zahir dan secara batin. Ya, nah. Yang tak le tentang penjelasannya. Nah. OBOT apa? Dalam terminal. Dan hati juga yang disiksa jika berbuat maksiat. Dan itu yang diberi bahagia. Dan hati juga yang diberi bahagia oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hampir daripada hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dapat kemenangan. Ingat ya. Maka dapat kemenangan apabila disucikan akan dia hati itu daripada kejahatan yang di dalam hati. Dan yaitulah yang diberi kejahatan dan dicela dan disiksa apabila dicemarkan, dikotorkan hati itu dengan sifat-sifat yang tercela, yaitu dengan segala maksiat. Ya, dan adalah hati itu yang berbuat taat pada hakikatnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hati itu pula yang berbuat taat pada hakikatnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hakikat ji dengkukan jarau kaki dia yang taat, tapi hati yang taat. Ya, nah. Sehingga berpancarlah sinarnya kepada tangan, pada kaki, kepada mulut. Ya, nah. Dan lain sebagainya. Yang pertama dan hati pula yang diberikan kemenangan apabila suci ia daripada sifat-sifat yang jahat di dalam hati. Dan hati juga yang diberikan kejahatan dan diberikan cela apabila hati itu dikotorkan dengan segala maksiat. Dan adalah hati itu yang berbuat taat pada hakikatnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hanya saja hasil atas segala anggota yang zahir daripada segala ibadah itu adalah sebab mesra daripada cahaya nur hati. Ya, nah. Kita ini berbuat ibadah, berbuat baik pada anggota yang zahir. Ini adalah hasil atas segala anggota yang zahir daripada segala ibadah. Itu sebab mesra, sebab pancaran daripada cahaya nur hati yang baik. Ya, terpubur maksiat secara lahirnya juga adalah pancaran daripada hati yang busuk. Kita mengerjakan taat secara zahir itu juga adalah pancaran daripada nur hati yang baik. Ya, dan lagi adalah yang jahat itu asal segala maksiat. Ya, sip dengan bro ade dengku sip arti segala maksiat. Sipnya mendak maksiat dengku. Raja maksiat. Dengan bro ade mendang kamu mada maksiat. Rakyat maksiat. Kasib. Menyangini bin neraka kasib alasan dengan bro ade. Asal segala maksiat. Ya. Dan lagi adalah hati yang jahat itu asal segala maksiat. Kemudian maka mesra terpancar daripadanya kepada anggota yang zahir. Maka jadilah anggota yang zahir itu berbuat maksiat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena segala kejahatan anggota yang zahir itu bekas daripada hati yang jahat. Ya, nah. Dan taat segala anggota yang zahir itu juga adalah bekas daripada nur cahaya hati yang baik. Dan sebab itulah bersungguh-sungguh Syekh Ali Sufi
untuk mengetahui akan ilmu batin, ilmu yang menyucikan akan hati daripada segala maksiat batin, yaitu dinamakan dengan ilmu tasawuf, ataupun dinamakan dengan ilmu tarikat, ataupun dinamakan dengan ilmu suluk. Ya, nah. Karena tidak mengetahui akan kebaikan hati itu dan jahatnya, melainkan dengan mengetahui akan ilmu tasawuf. Yang lagi kita buatnya. Handa depu dia hati degat dengan hanagat tengku. Kecuali harus akal yang tahu. Akal itu mesti punya ilmu. Biar bisa dibedakan ini lawan, ini musuh. Supaya bisa membedakan antara baik dan tidak baiknya. Yaitu mesti dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu tasawuf. Dan barang siapa mengetahui akan hatinya, niscaya mengetahui ia akan nafsunya. Dan barang siapa mengetahui nafsunya, maka mengetahui dia akan Tuhannya. Demikianlah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, yang kurang jelas itu,